Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Fania Pradiva dari Universitas Teknokrat Indonesia. Hari ini saya akan membahas tentang salah satu komponen penting dalam studi kelayakan bisnis, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Materi ini akan mencangkup pengertian, tujuan, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengevaluasi pasar serta strategi pemasaran efektif. Yang pertama ada pengertian aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis melibatkan analisis menyeluruh terhadap lingkungan pasar, permintaan konsumen, segmentasi pasar, dan strategi pemasaran. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan memiliki peluang sukses di pasar dan dapat memenuhi kebutuhan serta keinginan target konsumen. Lalu selanjutnya ada tujuan analisis pasar. Mengidentifikasi peluang pasar, menemukan segmen pasar yang potensial dan belum terlayani dengan baik. Lalu ada mengukur permintaan pasar. Memahami ukuran dan pertumbuhan pasar untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Lalu ada pula mengevaluasi persaingan, menilai kekuatan dan kelemahan pesaing untuk menentukan strategi bersaing yang efektif. Lalu menentukan harga yang tepat, mengidentifikasi rentang harga yang sesuai berdasarkan analisis biaya, nilai produk, dan harga pesaing. Lalu ada menentukan saluran distribusi, memilih metode distribusi yang paling efisien dan efektif untuk menjangkau konsumen. Selanjutnya ada langkah-langkah analisis pasar. Yang pertama ada penelitian pasar, melakukan survei, wawancara, dan fokus grup untuk mengumpulkan data langsung dari konsumen. Lalu ada analisis data sekunder, menggunakan data yang sudah ada seperti laporan industri, publikasi pemerintah, dan data statistik untuk memahami tren pasar. Lalu ada segmentasi pasar, membagi pasar menjadi segmen-segmen berdasarkan karakteristik demografis, geografis, psikografis, dan perilaku konsumen. Lalu ada pemilihan target pasar, memilih segmen pasar yang paling menjanjikan untuk difokuskan dalam strategi pemasaran. Selanjutnya ada penentuan posisi pasar, menentukan bagaimana produk atau layanan akan ditempatkan di benak konsumen dibandingkan dengan pesaing. Lalu ada pula strategi pemasaran produk, menentukan fitur, desain, kualitas, dan branding produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lalu harga, menentukan strategi penetapan harga yang kompetitif namun menguntungkan, seperti harga skimming, harga penetrasi, atau harga psikologis. Lalu ada pula promosi, memilih metode promosi yang efektif seperti periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran digital, dan direct marketing. Lalu ada tempat atau distribusi, memastikan produk tersedia di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat, baik melalui saluran distribusi langsung maupun tidak langsung. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT dalam pemasaran.
Analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats adalah alat yang berguna untuk mengevaluasi posisi pasar dari produk atau layanan dengan memahami kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Lalu ada pula contoh kasus. Mari kita lihat sebuah contoh sederhana. Misalkan kita ingin membuka kafe baru di kota, langkah pertama adalah melakukan penelitian pasar untuk memahami siapa yang akan menjadi pelanggan kita, apa yang mereka inginkan dari sebuah kafe, berapa harga yang bersedia mereka bayar, dan di mana lokasi yang paling strategis. Selanjutnya, kita melakukan segmentasi pasar. Mungkin kita menemukan bahwa pelajar dan pekerja muda adalah segmen yang paling potensial. Berdasarkan temuan ini, kita dapat menetapkan harga yang terjangkau dan menyusun promosi menarik melalui media sosial. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Analisis pasar dan pemasaran adalah langkah penting dalam studi kelayakan bisnis yang membantu perusahaan memahami lingkungan pasar dan merancang strategi pemasaran yang efektif. Dengan melakukan penelitian pasar yang komprehensif, segmentasi yang tepat dan pengembangan strategi pemasaran yang terintegrasi, bisnis dapat meningkatkan peluang keberhasilan dan pertumbuhan di pasar yang kompetitif. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't